Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praise be only to Allah subhanahu wa ta'ala, and peace be upon to Muhammad, Prophet sallallahu alaihi wasallam. Good morning, how are you? Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 8? Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat. Pak Guru selalu memberikan motivasi kepada kamu semuanya untuk rajin belajar, semangat belajar, dan buanglah jauh-jauh sifat malas. Karena hanya anak-anak yang demikian yang insya Allah akan sukses dalam belajarnya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kamu akan berhasil. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan membantu kamu belajar bahasa Inggris, yaitu yang berkaitan dengan recount text. Bagaimana kamu bisa menceritakan pengalaman atau tindakan kamu yang telah terjadi pada waktu lampau, mungkin sebulan yang lalu atau setahun lalu. Kemudian kamu mencoba untuk menceritakan kembali dalam teks bahasa Inggris. Maka perhatikanlah penjelasan Pak Guru ini, mudah-mudahan kamu bisa memahaminya. Baiklah anak-anak, kita mulai. Sekarang coba perhatikan pengertian recount text. Recount text adalah teks yang berfungsi untuk menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi pada masa lalu. Misalnya kejadian yang berlangsung tahun lalu, bulan lalu, atau bahkan kemarin. Kejadian ini diceritakan kembali dalam recount text. Bisa berupa pengalaman seperti liburan, lomba, dan sebagainya. Kemudian sekarang perhatikan struktur recount text. Recount text ini ada 3 strukturnya, yaitu orientation. Bagian ini merupakan bagian pembuka teks atau pendahuluan yang berisi latar belakang dari suatu kejadian, seperti siapa yang terlibat atau kapan dan di mana kejadian tersebut terjadi. Yang kedua, series of event. Bagian ini merupakan bagian isi teks yang berisi serangkaian kejadian berurutan yang dialami penulis. Misalnya, jika recount text tersebut menceritakan tentang pengalaman lomba, maka pada bagian series event ini berisi serangkaian kejadian yang dialami secara berurutan, mulai dari awal persiapan lomba hingga lomba berakhir. Kemudian yang ketiga, reorientation. Bagian ini merupakan penutup teks yang berisi kesimpulan, pesan, kesan, atau perasaan penulis atas kejadian yang dialami. Misalnya, penulis menceritakan tentang pengalaman lombanya dan ternyata ia menang juara 1 dalam lomba tersebut. Maka penulis bisa menceritakan bagaimana gembiranya ia ketika tahu bahwa ia berhasil menang juara 1. Sekarang perhatikanlah kaidah kebahasaan atau language feature recount text. Dalam membuat recount text, maka salah satunya adalah menggunakan simple past tense. Kenapa menggunakan simple past tense? Karena kejadian yang diceritakan adalah kejadian yang terjadi di masa lampau. Jadi harus menggunakan tenses ini yang berfungsi untuk mengungkapkan kejadian yang terjadi pada masa lampau. Pola kalimat simple past tense ada 2 macam. Yang pertama, subjek ditambah verb bentuk kedua. Contoh, I ran, saya telah lari. You went to Jakarta yesterday, kamu telah pergi ke Jakarta kemarin. Dan yang kedua, subjek ditambah be ditambah complement. Contoh, it was hard, itu sulit. Kemudian dalam kalimat simple past tense, kata kerja yang digunakan merupakan bentuk kata kerja kedua. Terdapat 2 jenis kata kerja, yaitu regular verb dan irregular verb. Yang pertama, untuk regular verb tambahan ad atau d di belakang setelah kata kerja bentuk pertama. Sebagai contoh, stay menjadi stayed, tinggal. Pang menjadi punch, memukul. Play, played, bermain. Touch, touched, menyentuh. Kemudian yang kedua, untuk irregular verb atau kata kerja tidak teratur, termasuk di dalamnya to be. Bentuk kata kerja keduanya sangat berbeda. Sebagai contoh, awake menjadi awoke, terbangun. Begin menjadi began, memulai. Drink, drank, minum. Eat, ate, makan. Run, runs, berlari. Namun ada sebagian irregular verb yang memiliki bentuk kata kerja yang sama dengan bentuk kata kerja dasar. Sebagai contoh, put, meletakkan. Split, membagi. Spread, menyebarkan. Set, mengatur.
cut, memotong. Ini bentuknya sama. Kemudian kaidah kebahasan kedua dari konteks adalah menggunakan adverb of time atau adverb of sequence. Adverb of time atau keterangan waktu. Gunakan ini untuk menunjukkan masa lalu. Contohnya yesterday, kemarin, last week, pekan lalu, last month, bulan lalu, an hour ago, 1 jam lalu, a year ago, 1 tahun lalu. Kemudian adverb of sequence, keterangan urutan. Gunakan adverb of sequence untuk menunjukkan urutan terjadinya kejadian. Contoh first, pertama, then, kemudian, after that, setelah itu, at last, pada akhirnya, finally, akhirnya. Sekarang perhatikanlah beberapa contoh kalimat dalam simple past tense. I was born in Surabaya. Saya lahir di Surabaya. Abdul Malik went to Bali last holiday. Abdul Malik telah pergi ke Bali liburan lalu. Dani bought new laptops last night. Dani membeli laptop baru kemarin malam. She did not complete her task. Dia tidak menyelesaikan tugasnya. Dodi did not eat the vegetable. Dodi tidak makan sayuran. Did you see my bag on the table? Apakah kamu melihat tasku di atas meja? Sekarang cobalah perhatikan contoh tag recon. Last month I joined the Ragu Marathon, my first marathon contest. I thought it would be a great experience for me to try out. I had to run 42 kilometers to complete it. It was hard. Ini adalah orientation. Kemudian kamu lihat paragraf kedua. First, I woke up every early in the morning because the marathon started at 7 a.m. When I arrived at the venue, I found that there was actually a lot of people who participated in it. We were excited to run the marathon. When the marathon started, I ran as fast as I could. After some kilometers, I was already tired, so I just jogged for the rest of the way. Finally, I finished the marathon. It was exhausting, but it was also so fun. Nah, kamu lihat di sini adalah pada kedua, ini adalah series of event, kejadian urutan-urutan kejadian. Nah, kamu lihat di situ ada kata first, kemudian ada kata when, kemudian ada finally, after, dan sebagainya. Kemudian pada paragraf terakhir ini berisi reorientation. After that, I wanted to join another marathon. I was interested in improving my running time, and I also experienced a good feeling with the other runner. It was a very wonderful experience for me. Nah, pada paragraf terakhir ini adalah berisi reorientation. Adapun terjemah dari teks itu disebutkan pada paragraf pertama. Bulan lalu saya mengikuti Ragu Marathon, kontes maraton pertama saya. Saya pikir itu akan menjadi pengalaman hebat bagi saya untuk mencoba. Saya harus berlari sejauh 42 km untuk menyelesaikannya. Itu sulit. Kemudian paragraf kedua, ini rangkaian acaranya. Pertama, saya bangun pagi-pagi sekali karena maraton dimulai pukul 7 pagi. Ketika saya tiba di venue, saya menemukan bahwa sebenarnya ada banyak orang yang berpartisipasi di dalamnya. Kami sangat bersemangat untuk lari maraton. Ketika maraton dimulai, saya berlari secepat yang saya bisa. Setelah beberapa kilometer, saya sudah lelah, jadi saya hanya jogging selama sisa perjalanan. Akhirnya, saya selesai maraton. Itu melelahkan, tetapi juga sangat menyenangkan. Kemudian pada paragraf terakhir yang berisi reorientasi. Setelah itu saya ingin mengikuti maraton lagi. Saya tertarik untuk meningkatkan waktu lari saya. Dan saya juga merasakan perasaan yang baik dengan pelari lain. Itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya. Demikianlah penjelasan Pak Guru tentang recount text. Mudah-mudahan kamu bisa memahaminya. Apabila ada hal yang belum paham, kamu bisa bertanya kepada Pak Guru atau siapapun yang membantu kamu dalam belajar bahasa Inggris. Oke, thank you very much. See you later inshallah in the next meeting. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.